Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita masuk dalam fasal baru, fasal pembahasan baru, Faslun fil imani bi rusulillahi wa kitabihi. Beriman, fasal yang membahas tentang iman kepada para rasulnya Allah, wa kitabihi, dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing dari para rasul itu. Jadi dalam Islam terdapat dua istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Ada yang disebut dengan ar-rasul, jamaknya ar-rusul. Ar-rusul bentuk jamak daripada ar-rasul. Satu orang rasul pakai waw, rasulun, sedangkan jamaknya rusulun, dibuang wawnya. Yang kedua, istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an nabi, jamaknya anbiya. Jadi ada dua istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Antara satu istilah dengan yang lainnya, kebanyakan para ulama memahaminya berbeda. Perbedaannya terletak pada Nabi. Kebanyakan ulama memahamkan atau memahami kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, itu Nabi. Sedangkan Rasul, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama Allah yang diturunkan kepadanya. Sampai batas tertentu pemahaman yang membedakan antara Rasul dengan Nabi sedemikian rupa menyisakan banyak masalah. Maka oleh karena demikian saya cenderung punya pendapat yang lain, sebagaimana juga ulama yang lain juga pendapat seperti itu. Perbedaan antara seorang nabi atau rasul tidak terletak pada perintah untuk menyampaikan ajarannya atau tidak untuk menyampaikan ajarannya, bukan di situ. Karena yang pertama alasannya, baik kata nabi maupun kata rasul, dua istilah yang mengandung makna pewarta atau pemberi kabar. Nabi itu asal katanya naba'a. Maka di dalam Al-Quran surat juz 30 itu ada surat namanya surat An-Naba. Ya, amma yatasa'alun anin naba'il azim. An-Naba itu maknanya berita besar atau berita yang bukan berita hari-harian, bukan berita sepele yang bisa kita acuhkan, tapi berita yang besar sekali. Semua kita akan menghadapi peristiwa itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, kata Allah. Nah, pewarta berita itu dalam bahasa Arab disebut dengan an-nabi, jamaknya anbiya. Maka kalau dia disebut pewarta, masa pewarta kemudian tidak mewartakan apa yang dimilikinya?
itu namanya bukan pewarta. Kalau ada jurnalis setelah meliput berita tapi dia tidak meneruskan berita itu kepada masyarakat, nah itu namanya bukan jurnalis, tapi orang yang doyan berita untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Maka kemudian Bapak Ibu, Nabi maknanya pewarta, sedangkan Ar-Rasul maknanya pengutus atau yang diutus, the messenger, ya, orang yang diutus. Tentu ada objek tempat seorang Rasul itu diutus oleh Allah, ya umat, ya masyarakat, ya manusia. Maka dengan definisi istilah ini saja apa yang sudah dipahami oleh sementara ulama itu tidak terlalu tepat, karena banyak menyisakan masalah. Bukan hanya Nabi, kita pun orang beriman disuruh sampaikan ajaran Allah. Masa seorang Nabi ajarannya tidak diperintahkan untuk disampaikan? Maka perbedaan berikutnya menurut sebagian ulama antara Nabi dengan Rasul terletak pada Rasul memiliki syariatnya sendiri, sedangkan Nabi tidak memiliki syariat yang independen, syariatnya sendiri. Tapi Nabi hanya melanjutkan syariat para Rasul sebelum mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi yang namanya Rasul itu ada yang sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kisahnya. Nabiullah Adam kisahnya ada, Nabiullah Idris juga ada kisahnya. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, dikisahkan oleh Allah. Cerita tentang Nabi Nuh cukup banyak di dalam Al-Quran. Ibrahim, Saleh, Hud, ya, dan nabi-nabi seterusnya itu banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebut ada rasul-rasul yang kisahnya itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Tapi kita tidak bisa menutup mata kita, tidak bisa menutup telinga kita, kalau di sana juga banyak sekali para rasul yang belum dikisahkan tentang cerita hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan banyak sekali para rasul yang kisahnya itu belum dikisahkan, belum sempat diceritakan oleh Allah. Maka kalau kita merujuk balik kepada hadis Nabi, itu diceritakan oleh Rasulullah, kita punya ribuan dalam sejarah itu, ribuan nabi, seribuan nabi, ya ada seribuan nabi. Sedangkan dari seribuan nabi itu yang menjadi rasul jumlahnya cuma 313 orang. Jadi 313 orang itu adalah rasul, sedangkan seribuan itu adalah nabi. Jadi jumlah nabi dalam hal ini lebih banyak dibandingkan rasul. Bedanya apa? Nabi itu tidak punya syariat independen. Dia hanya meneruskan syariat rasul atau juga nabi sebelumnya. Jadi setiap nabi itu adalah rasul. Belum tentu setiap rasul itu adalah nabi, belum tentu setiap nabi itu adalah rasul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari 313 rasul itu yang wajib kita imani itu cuma 25 orang saja. 25 orang itulah yang kisahnya bisa kita temukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam list 25 rasul itu pun tidak semuanya rasul sebenarnya. Kalau kita pasang definisi tadi, tidak semua dalam 25 rasul itu semuanya rasul dalam definisi tadi. Tapi juga ada di antara mereka itu nabi. Contoh, dalam 25 nabi yang wajib diimani itu selain ada Musa, ada yang namanya Harun. Harun dengan Musa itu hidup semasa. Bahkan Nabiullah Harun jadi nabi itu berkat doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa punya keterbatasan dalam berbicara, wala yantaliqu lisani, kemudian dia minta fa'arsil ila Harun. Dia minta Harun juga diangkat menjadi nabi. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana
saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih, lebih baik daripada lisanku, kata Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Harun menjadi seorang nabi bersama dengan Nabi Musa. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Harun itu adalah rasul? Ya, jawabannya tentu tidak, karena Nabi Harun itu hanya sebagai juru bicaranya dari syariatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu tidak punya syariat, dia hanya meneruskan syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Ismail, dia hanya meneruskan syariat bapaknya Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Ishak alaihissalam, dia juga hanya meneruskan syariat bapaknya Ibrahim. Begitu juga putranya Ishak, Yakub. Yakub itu hanya menjalankan syariatnya kakeknya Ibrahim. Yakub punya putra lagi Yusuf. Yusuf juga tidak punya syariat. Yusuf cuman menjalankan syariat bapaknya Ibrahim. Maka di dalam Al-Quran dikisahkan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian tidak membaca kisah ketika Nabiullah Yaqub alaihissalam datang atau didatangi oleh ajalnya, didatangi oleh mautnya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia kumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya, kemudian dia tanya satu persatu kepada cucunya, Tuhan, siapa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu, mereka semua menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan-Tuhannya bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida, baik Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, mereka semua punya Tuhan yang satu. Jadi ini maknanya apa? Nabiullah Yakub alaihissalam bersyariatkan kepada syariat kakek beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara 25 nabi itu tidak semuanya rasul, tapi juga ada sementara dari mereka itu statusnya nabi. Mereka tetap wajib berdakwah, tapi syariatnya mereka dakwahkan itu bukan syariatnya mereka, tapi lebih kepada syariat nabi-nabi sebelum mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di sini dalam kitab ini dikutipkan suatu firman dari Allah, qala ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ya, itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran orang yang beriman yang disapa, yang ditegur sama Allah. Kemudian orang beriman yang sudah ditegur sapa ini diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk beriman sekali lagi, yaitu iman perintah di situ maknanya litaukid, untuk penegasan supaya kita itu benar-benar beriman kepada objek-objek yang disebutkan setelah ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah untuk siapa? Billah, kepada Allah, wa rasulihi, kepada para rasulnya, atau di sini bentuk mufrad ya, bentuk tunggal. Wa rasulihi, kepada rasul namanya Nabi Muhammad. Jadi ada semacam pemahaman atau teori dalam Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu menemukan kata rasul dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, maka yang dimaksud dengan kata rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak pernah dalam Al-Quran menyebut nama Nabi Muhammad ketika menegur sapa Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain itu disebut namanya. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh dua malaikat, yang dua malaikat itu bertujuan untuk memberitahu Nabiullah Ibrahim kalau istrinya yang pertama yang bernama Sarah, yang sudah lama tidak punya keturunan, itu sebentar lagi akan punya keturunan. Selain itu misi dari dua orang malaikat ini memberitahu kalau Lut, ya Lut itu nabi yang hidup sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lut punya kaum orang Sodom. Orang Sodom itu murka kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Mereka berbuat
homoseksual atau lesbian, suka sesama jenis, sehingga mereka patut untuk dihancurkan, mereka akan diazab sama Allah. Padahal Nabiullah Ibrahim itu pamannya daripada Nabi Harun alaihissalam, karena Nabi Ibrahim punya saudara kandung namanya Haran. Haran itu adalah bapaknya Nabi Lut. Baik Haran maupun Ibrahim itu anaknya Azar. Jadi Nabi Lut itu ke Nabi Ibrahim paman, sedangkan Nabi Ibrahim ke Nabi Lut itu keponakan. Maka ketika mendengar berita kalau dua orang malaikat ini juga diutus untuk mengazab kaum Sodom itu, Nabi Ibrahim agak sedikit kurang senang dengan berita itu, sehingga dia sempat mengajukan protes. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkritik Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahimu a'rid an hadza. Ibrahim, berpaling kamu. Ini bukan urusan kamu, ini urusan saya. Azab mengazab itu bukan urusanmu Ibrahim. Itu urusan saya. Maka kemudian Allah berkata dalam Al-Qur'an itu, ya Ibrahimu a'rid an hadza. Ibrahim, berpaling dari ini. Innahu qad ja'ahu amalun ghairu shalih. Karena mereka sudah mengerjakan pekerjaan yang tidak soleh, amal yang tidak soleh. Nah, di dalam ayat itu disebut nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Tapi Allah kalau negur sapa kepada Nabi Muhammad enggak menggunakan kata Muhammad. Ya Muhammad, enggak ada itu dalam Al-Quran. Sebagai gantinya Allah menggunakan gelar Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, ya rasul, seperti itu. Contoh dalam surat apa itu, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai rasul, hai nabi, baligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan, kamu belum menyampaikan dakwah ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari jamahan tangan manusia. Jadi yang dimaksud dengan Rasul dalam ayat itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena begitu hormatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu kalau hormat kepada seseorang, kita enggak akan panggil nama orang itu dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kita enggak akan panggil karena kita hormat kepada orang itu. Pasti sebelum kita nyebut nama orang itu, kita pakai embel-embel gelarnya, titelnya. Misalnya saya hormat kepada Ustadz Wahyudi, saya nyebut beliau Ustadz dulu sebelum nama pemberian ibu beliau. Wahyudi kan nama pemberian ibu beliau. Saya nyebut dulu Ustadz Wahyudi. Kalau kita hormat sama gubernur, enggak kita panggil dia Nova, tapi kita panggil dia Pak Gub atau Pak Gubernur, atau sebelumnya dipanggil Pak PLT. Itu kan tanda penghormatan kita kepada beliau. Begitu juga Allah kepada Rasulullah. Beliau, Allah tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad dengan nama aslinya, nama pemberian ibunya, tapi selalu dipanggil titelnya, titel Nabi Muhammad sebagai seorang nabi maupun titel Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Kita diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Begitu juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Begitu juga kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga dalam sejarah agama samawi kita wajib beriman tidak hanya kepada Al-Qur'an, tapi juga kepada 3 kitab suci lain sebelum Al-Quran turun. Yang pertama Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa. Yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Wa ataina Dauda zabura. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi selain kitab suci Al-Quran, kita wajib beriman juga kepada kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Quran itu. Jadi kalau kita cuma beriman kepada Al-Quran, namun kita tidak beriman kepada kitab suci yang lain, iman kita itu punya masalah. Begitu juga dengan Rasul-Rasul, kita beriman kepada Nabi Muhammad,
tapi kemudian tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, iman kita ada masalah. Ya, karena dari segi iman antara seorang rasul dengan seorang rasul yang lainnya tidak boleh dibedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya, tidak boleh dibedakan dalam sisi keimanan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Meskipun dari segi karunia, dari segi keunggulan, dari segi mukjizat, dari segi kesabaran dalam menyampaikan ajaran agama Allah, antara satu rasul dengan rasul yang lain itu berbeda betul. Berbeda betul. Maka ada ayat dalam Al-Quran itu yang mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallah. Itulah rasul-rasulnya Allah, faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagiannya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sebagiannya yang lain. Nabi Muhammad lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau disebut Nabi Muhammad, kita sangat-sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau. Tapi ketika disebut dengan nabi lain, belum ada ajaran itu, anjuran itu. Disebut Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, saya sunnah alaihissalam itu sunnah, tapi tidak sunnah muakkadah sebagaimana kita menjawab salawat kepada Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas dalam Al-Quran itu. Bahkan kalau para ulama tasawuf mengatakan satu-satunya ajaran dalam Islam yang sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk menjalankan ajaran tersebut, Allah terlebih dahulu yang telah menjalankannya, itu ya salawat. Ayo coba kita cek Bapak Ibu. Allah perintahkan kita untuk tegakkan salat, wa aqimus shalah. Pertanyaannya, Allah salat apa enggak? Nah, Allah kan enggak salat. Cuman manusia yang diminta untuk mengerjakan ibadah salat. Begitu juga misalnya puasa, Allah tidak puasa, tapi kita disuruhnya berpuasa. Kita diminta untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak mengerjakan ibadah haji, tapi kita diminta untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Allah meminta kita untuk bayar zakat, wa atuz zakah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban dan tidak mengerjakan bayar zakat itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an, Dia minta kita untuk bersalawat kepada Nabi, Dia ceritakan dulu kalau Dia dan para malaikatnya duluan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, itu ayat yang sering sekali dikutip oleh khotib kita di mimbar-mimbar Jumat. Meskipun itu sebenarnya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya khotib ketika dalam mimbar khutbah itu mengucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Itu penutup dari khutbah yang pertama. Penutup khutbah yang kedua, sebelum kita baca doa, dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu bukan ajarannya Nabi ya. Nabi tidak seperti itu. Dulu ceritanya seperti ini dalam sejarah Islam yang panjang itu. Setelah runtuhnya dinasti kekhalifahan ya, khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib, terjadi perebutan kekuasaan yang sangat sengit antara Ali dengan Muawiyah. Singkat cerita berakhir pada peristiwa tahkim, arbitrase. Kemudian singkat cerita lagi, Ali terbunuh dalam sholat subuh sehingga dia diganti sama putranya Hasan. Tapi Hasan tidak lama berkuasa, hanya 6 bulan, karena terus mendapatkan teror serangan dari kelompoknya Muawiyah. Singkat cerita Hasan turun tahta, Muawiyah menjadi khalifah. Perang terus terjadi sampai meninggalnya Muawiyah. Muawiyah diganti oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah. Pasti juga terjadi perang. Nah, semenjak itu untuk melunturkan perlawanan yang dilakukan oleh Alawiyun. Alawiyun itu
orang-orang yang setia sekali dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga di kemudian hari muncul sekte Syiah yang terlalu mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk menghentikan perlawanannya kaum Alawiyin, kemudian diwajibkan oleh dinasti Bani Umayyah, para khatib setiap khutbah wajib hukumnya mencela Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi wajib mencela Ali bin Abi Thalib. Sedangkan khalifah itu jumlahnya 4, Khulafaur Rasyidun di masa dinasti Bani Umayyah itu jumlahnya 4 juga Bapak Ibu. 4 itu tanpa without Ali bin Abi Thalib, tanpa Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat itu bukan Ali bin Abi Thalib seperti yang kita ketahui sekarang, tapi yang keempat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu terus berlangsung sampai kemudian khalifah kelima, seorang yang soleh, orangnya sangat taat, jujur, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini membersihkan kembali nama Ali bin Abi Thalib. Dia menghentikan para khatib tidak boleh lagi mengutuk-ngutuk Ali bin Abi Thalib dalam khutbahnya. Jadi sangat khawatir. Ini penting, kenapa saya utarakan Bapak Ibu, ketika mimbar Jumat dikontrol oleh penguasa akan terjadi yang seperti yang terjadi dalam sejarah Islam itu. Ya, jadi dalam sejarah Islam kan dikontrol sama penguasa. Wajib hukumnya setiap khatib mencela Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak dicela, lisensi dia sebagai khatib ditarik, seperti itu. Karena pemerintah punya wacana untuk membuat teks khutbah, itu kan tidak sepatutnya menurut hemat saya itu. Jadi Bapak Ibu, yang menormalkan keadaan semua itu Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah dia cabut kembali marasim. Marasim itu instruksi raja, dekret raja, dia tarik kembali. Pada saat dia menjadi khalifah, dia tarik kembali. Ali bin Abi Thalib tidak boleh dicela. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam list Khulafaur Rasyidun, tapi Khulafaur Rasyidunnya menjadi 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Muawiyah. Muawiyah masih masuk dalam daftar Khulafaur Rasyidun. Sebagai gantinya, setiap khatib dianjurkan untuk membaca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Itu redaksi yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Dulu sebelum itu kata barakallah itu isiannya makian, laknat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diganti menjadi barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Ya, jadi jangan sampailah kalau ada khatib kita di saat sekarang menggunakan mimbar Jumat untuk menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Meskipun orang itu jelek sekali, tapi atas nama dia Islam tidak boleh kita jelekkan di atas mimbar Jumat, seperti itu. Meskipun kita berbeda dengan orang itu, mimbar Jumat ini milik semua orang Islam. Kita harus punya sikap tasamuh, toleransi terhadap perbedaan sikap tersebut, meskipun saking tajamnya perbedaan tersebut. Nah, di khutbah yang kedua sebagai gantinya itu ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu bersalawat kepada Nabi. Maksudnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diminta, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Muhammad itu. Salawat sejahtera selalu dipanjatkan kepadanya. Jadi Allah dulu yang salawat kepada Nabi sebelum kita salawat. Maka Bapak Ibu, tidak akan mulia orang Islam itu kalau malas-malasan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu tasawuf itu diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Diibaratkan seperti ini gelas. Gelas itu kan kalau kata Rasul bima fihi yandah, al-ina'u bima fihi yandah. Jadi yang namanya gelas itu dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Kalau tadi sebelum sholat subuh BKM Masjid Al-Fitrah ngisinya dengan kopi, maka kalau saya minum ini kopi, tapi hari ini air putih saja. Ya, kalau diisi dengan susu, maka kalau saya tumpahkan airnya susu. Kalau sebaliknya saya isi dengan comberan,
Kalau ditumpahkan air comberan. Nah, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau diibaratkan gelas isinya susu. Apa beda air? Kalau air itu air dengan susu apa bedanya? Kalau air itu kita meminumnya dan orang yang punya air juga meminumnya, kan gitu. Kalau saya punya air, saya memberikan air itu kepada tamu saya, tapi saya juga sebagai tuan rumah meminum air itu. Tapi kalau susu Bapak Ibu, tidak ada yang namanya yang punya susu meminum susunya sendiri, tidak ada. Gitu kan? Pernah lihat sapi betina minum susunya sendiri? Tidak ada. Susu sapi betina itu buat ya, anaknya. Gitu. Begitu juga susu seorang ibu tidak pernah dia minum sendiri susunya itu, dia berikan kepada anaknya seperti itu. Ya nanti kalau ada yang jahat bapaknya sedikit lah bagi-bagi, rebutan dengan anaknya. Jadi susu itu dia tidak minum untuk dirinya sendiri, dia berikan kepada orang. Ya itu ibarat kata Nabi Muhammad. Kenapa dalam ilmu tasawuf diibaratkan dengan susu. Nah susu Nabi Muhammad itu sudah melimpah Bapak Ibu, tapi nggak mau tumpah. Nggak mau tumpah. Gimana caranya air ini tumpah? Mudah saja, kita isi lagi kan gitu. Kita isi lagi. Ya kalau kita goyang-goyang itu namanya menjelekkan Nabi. Tapi kalau kita isi lagi dengan susu yang baru ke dalam wadah ini, karena yang bisa nampung susu itu cuma wadah yang bernama Muhammad. Bagaimana cara ngisi susu itu? Kita berselawat kepada Nabi, kita kirimkan salawat. Ketika Bapak Ibu nyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu mengisi susu dalam wadah yang bernama Muhammad itu, sehingga susu yang lama, yang sudah lama ini keluar, dia ngeluber itu namanya. Kita kan di samping ini kena akhirnya susu itu, kebagian daripada susu itu. Nah, itu ilustrasi yang digunakan oleh para ulama kenapa kita harus banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun, Pak, dalam keadaan apapun, bahkan kalau Bapak hilang benda, ini kita bapak-bapak ini kan sering teledor orangnya kan, taruh jam tangan tidak tahu kemana. Kalau saya sering sekali itu jam tangan tidak tahu kemana. Kemudian taruh kunci mobil, capek cari, tidak dapat kuncinya itu. Kalau handphone alhamdulillah mudah cari, tinggal miss call kan sekarang. Seandainya kunci itu bisa di miss call ya mudah juga, tapi tidak bisa di miss call. Itu ajarannya dalam sunnah itu berselawat kepada Nabi. Bapak nyarinya itu sambil selawat, itu mudah dapatnya itu. Ada masalah hidup, nah itu larinya ke salawat Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah hidup, maka kemudian para ulama dulu buat salawat untuk menghilangkan kegundahan hidup, namanya salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu. Jadi salawat itu banyak sekali. Ya, salawat itu banyak sekali. Salawat yang kita baca, bahkan dalam salat pun kita baca salawat kan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Karena salawat kepada Nabi Ibrahim salawat kepada Nabi Muhammad digandeng dengan salawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun Bapak Ibu kalau kita baca dalam hadis Nabi Muhammad itu berat sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukan salawat belakangan itu, ayat innallaha wa malaikatahu itu belakangan turun itu. Tapi yang paling awal itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad itu kan kalau kita baca dalam hadis orangnya tawadu, tidak senang sombongkan diri, tidak angkuh. Orangnya tidak senang muji-muji diri, tidak senang menyebut prestasi diri, gitu orangnya, tabiatnya gitu, pemalu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dalam istilah saya orang Jawa yang lahir di Arab itu. Orang Jawa yang lahir di Arab ya Nabi Muhammad. Karena nggak ada karakter orang Arab seperti itu, nggak ada.
Itu karakter orang Jawa yang kemudian orang itu lahirnya di negeri Arab, orang yang pemalu. Tapi kemudian syarat untuk masuk Islam itu harus mengakui dirinya itu adalah nabi, kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu Bapak Ibu diceritakan dalam banyak kitab hadis. Berat sekali Nabi Muhammad. Berat sekali itu Nabi Muhammad. Coba gini Bapak Ibu, ada orang karakternya rendah diri, tawadu, bahkan pemalu, cenderung pemalu. Tiba-tiba untuk syarat syah agar kita diakui keislamannya itu harus mengakui diri kita itu sebagai nabi. Itu kan malu kita. Apa? Aduh ini kan enggak ini kan seperti itu. Enggak nyaman. Nabi merasakan itu, berat sekali. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat innaka tastahi minal haq wallahu la yastahi minal haq. Kamu boleh jadi malu kepada kebenaran. Al-haq itu kebenaran, wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Benar kamu itu adalah rasul. Apanya yang malu? Oh, berat sekali Bapak Ibu. Sekarang kita nggak berat karena masa sudah dianggap baku kalimat itu kan. Kalau dulu ya teman Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi, harus mengakui beliau. Berat itu. Kemudian dalam sholat lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala. Itu berat Nabi Muhammad. Sampai kemudian salawat itu diucapkan dalam sholat semua orang yang beriman. Beliau pimpin sholat, para sahabat di belakang beliau salawat kepada Rasul. Wah, itu berat. Nabi Muhammad berat. Kecuali kalau Nabi Muhammad itu orangnya sombong, angkuh, senang dibanggakan. Akan ada itu narsis ya. Orang narsis itu senang, posternya di mana-mana itu senang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya sifat narsis, foto Bapak Ibu di mana-mana, aduh malu sekali saya, kok foto saya lagi. Itu kan malu kita. Lihat diri kita sendiri, kita malu. Ya, karena Nabi Muhammad bukan orang narsis. Itu psikologis yang dihadapi oleh Nabi. Maka wajar sekali kemudian kita menghadiahkan salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita dengan fasal al-imanu bi rusulillah wa kitabihi. Sebelum kita padakan pertemuan kita di subuh yang berbahagia ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Menyangkut dengan Rasul Nabi kan dilahirkan di Timur Tengah. Bagaimana dengan di daerah lain, misalnya di Cina, apakah mudah termasuk Nabi? Ya. Baik. Kita tidak tahu pasti karena meskipun Nabi itu banyak, ribuan jumlahnya, Rasul itu ada 313. Tapi apakah ada Nabi kemudian di belahan dunia selain daripada Timur Tengah? Kita tidak bisa memastikan itu Pak, karena tidak ada jawaban yang pasti dalam hadis Nabi yang menunjuk dengan tegas si fulan adalah Nabi, si fulin adalah Nabi. Tapi kalau kita manusia mencoba memahami dengan ajarannya, kayaknya nggak bisa kita bantah. Kalau orang seperti Siddhartha Gautama atau orang bijak seperti Aristoteles itu bukan Nabi, itu nggak bisa dibantah. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang Yunani yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi, tapi sudah punya pemikiran yang cukup luar biasa, yang boleh jadi kita yang hidup di abad 21 belum punya pemikiran seperti itu. Perlu tahu ini sebagai contoh, dalam peradaban, sejarah peradaban dunia, angka 1, 2, 3 yang kita kenal sekarang itu bukan temuannya orang Barat, bukan temuannya orang Yunani, bukan temuannya orang India, tapi itu temuannya orang Arab yang menemukannya, namanya Al-Khawarizmi.
Dulu angka itu cuma 2 Bapak Ibu. Angka itu cuma 2. Angka Romawi tahu ya? 1, 2 gitu, 3, 4 gini kan, 5 gini, 6 gini, 7 gini kan. Nah, itu angka Romawi. Kemudian angka India itu 1, 2. Angka Arab yang kita kenal sekarang itu angka India, Pak. Maka kalau Bapak Ibu ngetik bahasa Arab dengan Microsoft Word, itu ada pilihan angka. Kalau angka 1, 2 kayak Arab kita kenal sekarang, itu pilihannya Hindi Numerik. Ya, Hindi Numerik. Maknanya apa? Itu angka India. Memang itu berasal dari peradaban India kuno, bukan dari Arab. Setelah datang Nabi Muhammad, berkembang ilmu pengetahuan, ada salah seorang ahli matematika namanya Al-Khawarizmi, dia mengubah bentuk angka seperti yang kita kenal sekarang. 1, 2, 3 seperti itu kan. 4, ini 5 sampai 9. Kemudian nggak mungkin kita mengenal puluhan kalau tidak pakai 0. Kemudian dia imbuhkan 0 di situ, sehingga kita bisa mengenal angka 10, angka 20, angka 30 dan seterusnya. Itu gara-gara dia menemukan angka 0. Jadi sebelum Al-Khawarizmi, manusia tidak mengenal angka 0, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, peradaban sebelum Islam belum punya angka 0, tapi ketika membangun bangunan di Yunani itu kan, peradaban Yunani kuno itu kan bangunannya luar biasa. Ada gereja Dewa Zeus, kuil Dewa Zeus, kuis Dewi Hera. Itu kan luar biasa, bangunannya besar, tiang-tiangnya besar. Bagaimana kemudian bisa menyusun tiang-tiang yang begitu padu, yang begitu harmoni, tidak mereng? Padahal untuk mencari Pitagorasnya, 0-nya tidak ada. Kan itu kan harus ada ukuran itu kan. Kalau pakai angka Romawi kali-kali, coba Bapak Ibu kali 25 kali 25 pakai angka Romawi. Turunkannya gimana itu? Kalau angka Arab kan mudah, 25 kan, 5 kali 5 dulu kan, 25, taruh 2-nya simpan dulu kan, 5 kali 2 berapa? 10. Tadi ada 2, berarti 12, 125, kemudian kali 2 kali 5 10. Kan gitu cara kita. Coba Bapak-bapak ini, adik-adik ini coba dikali-kalilah. 25 kali 25 pakai angka Romawi. Sampai kiamat kita tidak bisa menyelesaikan perkaliannya itu. Pakai angka Romawi. Nah, orang Yunani dulu itu bisa membuat bangunan, bahkan piramid, Bapak Ibu, ribuan tahun, 3000 tahun sebelum Masehi, piramid kan segitiga. Berarti kan itu harus ada Pitagorasnya itu ya, sisi itu. Pitagoras itu orang Yunani itu, yang menemukan cara mencari sudut itu. Tapi angka belum secanggih sekarang. Itu belum lagi peradaban Arab. Peradaban Arab itu menganggap tidak ada angka di atas 1000, Bapak. Nggak ada angka di atas 1000. Jadi angka itu mentok 1000. Seperti huruf hijaiyah itu kan ada akhirnya ya. Kalau abjadiyah itu sampai Z ya kan. Hijaiyah juga terbatas angkanya itu. Angka juga seperti itu 1000. Maka Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu berbicara sesuai dengan kemampuan nalar mereka, kemampuan nalar matematika mereka itu selalu menyebut 1000. Misalnya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Karena bagi orang Arab 1000 itu angka yang paling besar. Nggak ada lagi angka setelah 1000. Nggak tahu mereka sejuta itu. Saya ingat betul itu Bapak Ibu, dulu tahun 90-an, akhir 80-an, orang kaya Indonesia itu apa itu namanya dulu, Edi Tansil ya kan, jutawan lari ke luar negeri. Orang kaya disebut jutawan. Sekarang masih ada orang kaya disebut jutawan, miliuner. Jadi satuannya membesar kan gitu. Kalau dulu masih ada jutawan. Pop Hasan itu disebut jutawan dulu itu, tapi sekarang tidak disebut lagi jutawan. Satuannya membesar kan, miliuner. Maka dalam Al-Quran seandainya, nah ini ada lagi cerita yang nggak masuk akal dalam tradisi Arab kuno itu, cerita mitosnya nggak masuk akal. Cukup ditambah angka 1 di balik 1000, jadi cerita 1001 malam. Cerita Alibaba, Sindbad
ya, apalagi itu Aladin itu cerita nggak masuk akal. Dalam kisah orang Arab itu 1001. Jadi nggak ada itu satu itu setelah 1000 nggak ada. Angka itu mentok di 1000 orang Arab. Maka kalau Allah pakai angka 1 juta, orang Arab bingung itu. Jadi makna khairun min alfi syahrin maknanya lebih baik dibandingkan deret angka yang kita tidak tahu, karena dalam ilmu pengetahuan modern angka itu kan tidak punya batas. Sehingga dalam matematika modern itu disimbolkan gini kan, tak terhingga itu nggak punya batas. 1 triliun, 1000 triliun, 100.000 triliun, apalagi setelah itu banyak sekali, nggak terbatas itu angka itu. Nah, dengan keadaan seperti itu, kita sebagai manusia bisa pahami kenapa orang yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi sudah punya khazanah pemikiran yang luar biasa. Aristoteles, Sokrates, Plato, kemudian Pitagoras. Itu dari mana dia punya ilmu? Kalau kita sekarang kan Bapak Ibu nggak asing kalau ada orang pintar sekarang punya banyak ilmu, mudah sekali akses pengetahuan, mudah sekali. Bapak Ibu pingin baca buku apa? Tinggal lihat di online, Google, ketik, transfer, dia kirim bukunya dalam PDF. Sudah ada dalam buku. Kalau sekarang kan mudah sekali dapat akses ilmu pengetahuan, mudah sekali. Orang dulu Google belum ada. Buku kertas itu cuma bisa diproduksi sama Cina dan harganya itu luar biasa mahal. Kertas dulu itu, jadi orang yang punya kertas itu orang kaya dulu itu. Jadi dari mana orang-orang seperti Sokrates, Plato itu, Aristoteles, Pitagoras punya pemikiran yang begitu cerdas, yang kita pun hidup 21 itu ndak unthinkable and unthinkable, tidak terpikirkan dan tak terpikirkan seperti yang pernah mereka pikirkan. Itu kan? Orang Yunani abad 1000-an tahun sebelum Masehi punya gedung bagus sekali gara-gara ilmu mereka. Punya orang Mesir punya piramid. Aceh abad 21 Bapak Ibu bangunan paling tinggi cuma 7 lantai. Abad 21 orang Aceh bangunan skyline-nya, bangunan pencakar langitnya itu baru 7 lantai. Orang Mesir ribuan tahun sebelum Masehi sudah punya piramid yang jauh lebih tinggi daripada betapa tinggalnya peradaban kita. Waktu saya ke Amerika itu Bapak Ibu tahun 1901 di kota Seattle itu ada hotel lantai 27. Ada 27 lantai. Jadi hotel itu sudah ditetapkan sebagai cagar budayanya orang Amerika. 1901 di Amerika sudah ada hotel 27 lantai. 1901. Ada lift-liftnya itu masih besi itu Pak, kayak kerangkeng itu, kayak kita jadi hewan itu masuk itu masih kuno sekali. Tahun 1901. Aceh di mana waktu itu 1901? Mana bangunan yang ada 1901? Ini tinggal sekali. Ini namanya peradaban. Yang sanggup membuat peradaban dalam sejarah manusia klasik itu adalah Nabi. Dalam bukit-bukit Cina yang tinggi-tinggi tebing itu lahir seorang Konfusian atau orang yang membawa ajaran Konghucu itu. Kok bisa dia punya pemikiran bijak seperti itu? Orangnya pintar, bijak, bisa mengetahui apa yang tidak bisa diketahui, padahal akses ilmu pengetahuan tidak ada. Kok bisa? Ya, itu dia. Jadi meskipun tidak ada satu teks yang mengatakan dia adalah nabi, tapi fakta ilmu manusia sulit untuk menolak kalau mereka itu bukan nabi. Begitu juga Siddhartha Gautama dan lain-lain sebagainya itu. Ya, atau di Indonesia juga banyak ya. Orang-orang itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peradaban manusia itu Bapak Ibu sebelum datangnya Nabi Muhammad selalu dipimpin oleh nabi. Ilmu umat manusia itu sempurna dengan datangnya Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi itu. Maka sekali lagi saya ulangi kesimpulannya, secara nas memang tidak ada satu teks yang menunjuk kalau Sokrates adalah nabi, Plato adalah nabi, Konghucu adalah nabi, Siddhartha Gautama itu adalah nabi.
Sun Tzu adalah nabi, tidak ada itu teks yang khusus menunjuk itu, tidak ada. Tapi kalau kita lihat ajaran mereka, pemikiran mereka, ya sulit kita bantah mereka adalah nabi, sulit kita bantah. Karena apa yang mereka temukan itu luar biasa. Bahkan ilmu mereka yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi itu masih relevan, ya kan? Pitagoras itu kan masih diajarkan dalam ilmu ajalbarnya kita. Anak-anak kita belajar matematika itu masih belajar Pitagoras. Premisnya Sokrates, Bapak Ibu, premis mayor, premis minor, konklusi itu masih diajarkan. Ya, jamaah al-fitrah di dalam masjid. Ustadz Wahyudi jamaah al-fitrah. Ustadz Wahyudi berada dalam masjid. Jika A adalah B, B adalah C, C berarti adalah A. Kan seperti itu. Itu kan premis mayor, premis minor, dan konklusi. Itu kan gaya berpikir yang pertama dikenalkan oleh Sokrates. Masih relevan di zaman kita sekarang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi sulit kita bantah. Jadi yang namanya pengajian itu juga kadang-kadang butuh ngaji peradaban, bukan hanya kitab. Kalau kita nanti wawasannya cetek nanti, ndak bisa memahami hal-hal yang di luar peradaban, karena peradaban itu begitu besar. Apa yang dibuat oleh manusia itu besar sekali. Nah, disinilah kita butuh mengaji dan memahami pikiran-pikiran manusia terdahulu sebelum kita itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Masih ada? Kalau masih ada, ya silakan. Bilang Habib itu Ustaz, Habib itu beda Ustaz. Siapa yang memakai bilang Habib? Baik, Habib itu kan keturunan Nabi dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak Hasan, Hasan punya anak Husain, Husain punya anak Ja'far Al-Shadiq, Ja'far Al-Shadiq punya anak Muhammad Bakir, sampai nanti kepada Alwi, ya, jadi Alwi keturunan berikutnya nanti ada seorang yang namanya Alwi. Alwi itu keturunannya Imam Ali bin Abi Thalib dari pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra. Keturunan Ali dari garis Hasan itu disebut dengan Syarif. Sedangkan keturunan Ali dari Husain itu disebut dengan Sayyid gitu. Jadi di Aceh jarang ada Syarif, tapi di Sulawesi itu banyak Syarif. Atau di Arab itu banyak Syarif, tapi di Aceh kebanyakannya Sayyid. Nah, Bapak Ibu, semua yang bermarga Alwi, maka kemudian persatuan keluarga besar Rasulullah itu disebut dengan Jam'iyah Al-Alawiyah, ya. Jadi Al-Alawiyah itu nisbat kepada Imam Alwi, ya, salah seorang keturunannya Ali bin Abi Thalib yang namanya Alwi. Nah, adapun Habaib itu atau Habib itu kan isim fa'il. Isim fa'il, ya, fa'ilun. Fa'ilun dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Dia bisa bermakna fa'ilun, subjek, atau bisa bermakna maf'ulun, objek. Jadi yang namanya Habib itu bisa bermakna ganda. Makna pertama, dia yang mencintai orang lain atau dia yang dicintai, itu Habib. Maka biasanya penggunaan Habib dalam keluarga Al-Alawiyah, ya, kaum Alawiyun itu digunakan yang pertama untuk orang yang berilmu agama, yang dalam ilmu agama yang baik di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada orang keturunan Nabi tapi ilmu agamanya kurang, dia tidak disebut dengan Habib. Dia cuma disebut Said kalau dari keturunan Husain, atau Syarif kalau dia dari keturunan Hasan. Cuma disebut seperti itu saja. Kapan dia kemudian dipanggil sebagai Habib? Yang pertama, kalau dia punya ilmu agama yang cukup baik. Yang kedua, kalau dia punya akhlak yang cukup baik. Yang ketiga, kalau dia mencintai orang lain, maka orang lain pun akan mencintai dia, maka pada saat itu dia dipanggil Habib. Jadi keturunan Syarif, keturunan Hasan yang punya 3 kriteria tadi, begitu juga keturunan Husain yang punya 3 kriteria tadi, maka dia disebut dengan Habib pada saat itu. Jadi di Aceh Saidnya jarang jadi ulama, Bapak Ibu.
Di Aceh itu, ini mohon maaf kalau ada yang Said di sini, saya mohon maaf, tidak maksud apa-apa. Tapi betul, memang faktanya seperti itu. Kaum Alawiyun di sini sudah jarang baca ratib Al-Haddad, tradisi-tradisi kaum Alawiyun itu jarang. Kalau di Aceh jarang, tapi kalau di Betawi, di Jawa itu masih kental betul. Mereka menjaga tradisi itu. Saya jumpa dengan beberapa orang Said pengurus. Itu kan ada kantornya itu, Jam'iyah Al-Alawiyah di Kampung Kampung Keramat ya. Di belakang Bank Mandiri ada Masjid Baitur Rahman. Di belakang masjid itu ada namanya Jam'iyah Al-Alawiyah, perkumpulan orang-orang Alawiyun. Jadi tidak semua marga Arab itu Alawiyun, Bapak Ibu. Misalnya Ba Bikir itu bukan Alawiyun, Ba Mu'alim bukan Ba Mukmin itu bukan Alawiyun, tapi Ba Abud itu Alawiyun. Jamalulail itu Awaliyun, Syihab itu Awaliyun, As-Saqaf itu Awaliyun. Apalagi? Ya, jadi tidak semua marga ya. Orang Arab kan punya marga, terutama orang Arab Yaman itu ada marga. Tidak semua marga Arab itu nisbat kepada keluarganya Alawiyun. Jadi kalau dalam buku-buku nasab, dari 125 marga Arab yang nisbatnya bersambung kepada Nabi itu cuma 65. Cuma 65 aja. Seperti tadi As-Syihab, As-Saqaf, Al-Atas, Al-Idrus, As-Sumaid. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi Smith. Ya, padahal dalam bahasa Arab itu As-Sumaid. Jamalulail, kalau kita punya tokoh Jalan Muhammad Jam, itu sebenarnya Jalan Muhammad Jamalulail. Beliau itu Habib gitu ya. Jadi Bapak Ibu, marga-marga itu, Sayyid itu atau Syarif itu, kalau dia punya 3 kriteria tadi, alim, kemudian akhlaknya baik, kemudian dia mencintai orang, maka orang mencintai dia kemudian dipanggil Habib, seperti itu. Tapi kalau ada keturunan Asy-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas, Al-Idrus, tidak alim dalam ilmu agama, akhlaknya tidak baik, dia juga tidak mencintai manusia, dia tidak disebut dengan Habib. Contohnya kita dulu punya menteri luar negeri namanya Ali Alatas. Itu keturunan Syarif, itu keturunan Husain ya, Said itu Said. Beliau Said, kalau orang Aceh nyebutnya Said. Kalau beliau punya anak, Syarifah anaknya itu. Ya, tapi beliau bukan ulama, ya maka tidak disebut dengan Habib, seperti itu. Nah, jadi penggunaan istilah Habib itu khusus pada saat mereka punya 3 kriteria ini. Tapi di masa kita sekarang terlalu banyak Habitan gitu kan. Banyak sekali orang ilmu agamanya masih cetek, bahasa Arabnya juga belum bisa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah percaya orang ngomong agama bahasa Arabnya amburadul, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti dia memahami Al-Quran bukan dengan ilmu bahasanya, tapi dia memahami Al-Quran dengan terjemahannya, itu tidak bisa dipercaya. Jadi itu fenomena di zaman sekarang itu muncul Habib-Habib. Benar, kita disuruh hormati. Dalam hadis Nabi kita disuruh hormati para Habib itu. Illa mawaddata ahlul qurba, kan itu. Jadi Rasulullah itu tidak mengharapkan apapun kecuali kita punya kasih sayang kepada keturunannya. Jadi dalam dakwah ini Nabi Muhammad tidak menuntut apapun dari kita. Illa mawaddata fil qurba, kecuali kita punya kasih sayang kepada kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu permintaan Nabi. Jadi ketika ketemu para Said itu wajib kita sebenarnya menghormati mereka. Meskipun mereka bukan Habib tapi ya kita wajib ya menghormatinya. Ya sebatas yang bisa kita hormati. Karena di Aceh mohon maaf banyak juga Said itu nipu. Saya 2 kali ditipu sama Said itu. Ya utang tetap saya tagih, tapi karena dia Said ya cara nagihnya lembut dikit lah dengan cara Said. Kadang-kadang Said itu nggak ngerti juga dia Said itu. Ya, jadi sikap dia sendiri yang menghinakan yang menghinakan keturunannya. Jadi nasab itu Bapak Ibu
nggak berguna. Karena dalam Islam itu tasyarrafa al-aba bil abna wa tasyarrafa Muhammadun wa tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Tasyarrafa al-aba bil abna wa tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Dalam Islam itu mulia seorang bapak karena anak. Bukan sebaliknya, mulia anak gara-gara anak mulia gara-gara bapak, bukan itu. Tapi seorang bapak mulia gara-gara anak. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Sebagaimana Adnan itu kan kakek Nabi dulu itu. Mulia gara-gara punya cucu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang anak yang ngaku, "Oh, saya bapaknya fulan, itu bukan anak yang baik. Maka ada hadis atau kata Imam Ali bin Abi Thalib, laisal fata may yaqulu hadzal abi. Bukan seorang pemuda yang baik selalu ngandalin bapaknya, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda yang baik dia mengatakan ini saya, ini prestasi saya, itu yang baik. Dan itu nanti yang akan membuat bapaknya mulia. Maka kaidah dalam Islam itu selalu tasyarrafa al-abna bil aba. Si bapak itu mulia gara-gara anak. Ya. Wa tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Adnan itu mulia karena punya cucu yang bernama Muhammad. Bukan sebaliknya. Bukan Nabi Muhammad bangga punya kakek yang bernama Adnan, bukan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga para habaib itu tidak boleh terlalu petantang-petenteng dengan keturunan itu. Habaib yang benar itu dia tidak terlalu peduli dengan garis keturunan itu. Meskipun kita wajib tetap menghormati mereka, karena Nabi meminta itu, ila mawaddata fil qurba, meminta kita untuk tetap wajib atau menghormati mereka itu. Namun kan yang baiknya mereka tidak petantang-petenteng. Oh, salah semua, boleh ditabrak semua, itu tidak baik juga seperti itu. Jadi dalam berdakwah itu kan gitu, tidak boleh kasar. Dakwah itu kan merayu orang, membujuk, tidak memukul, kan seperti itu istilahnya. Kita bujuk orang tapi tidak mengejek orang. Sampaikan kebenaran, tidak mesti kita menyalahkan orang. Tapi kok di tengah masyarakat kita ada Habib misalnya, dalam menyampaikan kebenaran mesti menyalahkan orang, itu tidak benar, caranya tidak benar. Sampaikan aja kebenaran, orang akan terima kebenaran itu tanpa harus menyalah-nyalahkan yang lain. Ya, apalagi berkata kasar, berkata yang enggak sopan, enggak patut, itu tidak ada ajarannya dalam Nabi Muhammad itu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Jelas sekali itu. Allah paling tidak senang kalau kita terhadap kejahatan itu kita hantam habis-habis dengan kata-kata kasar, makian. Allah tidak senang itu. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita tidak senang itu, tidak boleh nampakkan ketidaksenangan kita itu dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata makian, tidak boleh seperti itu. Nah, ini sikap-sikap seperti ini bagaimana kita tiru ya, untuk berdakwah, mengajak orang lain, merayu, membujuk, merangkul tanpa memukul, tanpa memaki, tanpa melecehkan, menyampaikan kebenaran tanpa harus menyalahkan orang lain. Itu yang harus kita didik. Jadi meskipun mereka Habib, ketika mereka melanggar norma-norma ini ya tetap salah juga, tetap harus dihukum juga. Nabi Muhammad berkata bahkan dulu itu kalau si Fatimah nyuri, laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat lakata'a Muhammadun yadaha. Kalau Fatimah nyuri, saya duluan yang akan potong tangannya. Jadi kan enggak kebal hukum. Ya, Habib itu bukan orang maksum. Maksum itu Nabi. Yang punya doktrin maksum dalam ajaran Islam itu Nabi. Saya pun Bapak Ibu enggak maksum. Saya enggak maksum. Saya bisa buat salah dan saya dengan sukarela kalau Bapak Ibu tegur kesalahannya, saya akan nerima itu. Sebagai contoh misalnya kemarin saya tertangkap nggak pakai masker, terjaring razia. Padahal yang razia itu jamaah saya semua. Disuruh turun, saya turun. Saya turun dari mobil, padahal saya dalam mobil Bapak Ibu. Tapi maskernya dalam tas. Maskernya dalam tas, saya bawa mobil sama istri, disuruh turun. Melanggar Pak, Bapak tetap harus pakai masker meskipun dalam mobil dengan keluarga, tetap harus pakai masker. Saya turun. Yang turunin saya itu tentara. Turun Satpol PP, polisi itu jamaah saya. Ustaz, kemana? Saya pakai kain sarung mau ke TVRI pengajian kemarin. TVRI pakai kain sarung.
Mau kemana Ustaz? Mau pengajian. KTP bawa? Nggak ada. Kan pakai kain sarung ini. STNK? STNK ada nih. Ya, dia coba pura-pura tulis, Ustaz pergi ke sana. Udahlah, Ustaz pergi aja. Tapi saya minta maaf sama yang sudah disuruh sapu itu. Ini mohon maaf ya, saya buru-buru tidak bisa menemani bapak-bapak nyapu. Saya ngomong seperti itu. Kalau saya tidak buru-buru, saya ikut sapu juga. Karena saya sudah salah. Ya aturannya seperti itu, mau apa kemudian? Mau dilanggar, mau apa? Mau langgar kan yang ada ribut nanti kan gitu. Tidak baik. Kayak masjid ini ngambil keputusan saf sholat renggang-renggang. Ya saya diundang kasih pengajian di masjid ini ya harus menghormati peraturan masjid ini. Meskipun saya tidak nyaman sholat renggang-renggang itu, harus saya utarakan juga apa yang saya rasakan kan. Di Masjid Oman karena saya pengurus, saya bilang sama pengurus masjidnya, Ustadz kalau besok udahlah saya tidak nyaman, saya sholat di belakang aja. Akhirnya diganti, udah rapat-rapat. Sekarang di Masjid Oman sudah rapat-rapat. Tapi kan masjid ini saya tidak punya itu, saya ikuti aja. Sehingga nggak terjadi macam-macam. Ini kan kalau petenteng dengan gelar itu, dengan nasab, semua aturan negara dilabrak, itu kan tatanan rusak nanti Bapak Ibu, tatanan rusak. Padahal seharusnya Habib mencontohkan yang baik, ya kan, sehingga dicontoh, ditiru oleh pengikutnya. Kalau dia salah ya harus rela. Sekali-kali kan kita enak juga melihat sejuk ya kalau lihat tokoh kita dihukum itu sejuk. Artinya ada keteladanan di situ. Polisi penegak hukum tidak pandang bulu, kan itu baik, jadi contoh yang baik sebenarnya di situ. Jadi saya sama sekali nggak keberatan Bapak Ibu kalau dihukum itu, kalau salah dihukum sama sekali nggak keberatan, sama sekali nggak ada gengsinya. Ya kebetulan waktu itu keadaan mengharuskan saya pergi cepat, kalau nggak saya akan nyapu juga di situ. Ini di bawah jembatan Pango ini, di situ. Baik, jadi itu yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.